dan rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nurino Jumapai dengan IP tahun 2937. Judul proposal saya yang saya paparkan pada saat hari ini, judul perkara dasar putusan perdata dan dampak terjadinya konflik antara besar perkembangan mengancam dengan PT Pertamina Persero Manokwari. Hasil putusan nomor 3/PT titik garing 2001 bulan Manokwari. Selanjutnya latar belakang. Dalam pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berikutnya pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, usaha-usaha perwakilan di Provinsi Papua memanfaatkan sumber daya alam harus dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha dan pembangunan berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan pengaturan daerah khusus. Berikutnya sengketa dapat diketahui sengketa antara Pertamina selaku golongan berusaha milik negara dengan masyarakat adat Papua Barat. Objek sengketa berupa 5 miliar tanah dengan luas 56.697 meter persegi, berguna oleh PT Pertamina berupa depo Pertamina dan kantor. Pertamina belum melunasi pembayaran hak masyarakat adat sebesar 404 miliar selama 40 tahun berdasarkan putusan pengadilan negeri Manokwari. Kemudian rumusan masalah ada 4. Yang pertama, bagaimana dengan perkara atau latar belakang terjadi konflik hak masyarakat hukum adat Madecang dengan PT Pertamina Persero di Kelurahan Bosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Kemudian bagaimana dasar putusan perkara perdata konflik dengan putusan Manokwari. Kemudian masalah penelitian. Kemudian bagaimana pelaksanaan putusan perkara perdata dengan putusan sekian. Kemudian bagaimana dampak pelaksanaan putusan perkara perdata dengan putusan. Berikutnya tujuan dan kegunaan. Secara umum penelitian ini bertujuan mendorong masyarakat agar mampu membaca situasi kondisi konflik dan wilayah. Secara khusus tujuannya yaitu pertama, mengetahui urgensinya jalannya putusan pengadilan. Dalam putusan secara umum mengetahui masalah masyarakat di Kelurahan Manokwari, terutama yang berkaitan dengan konflik hak wilayah dalam masyarakat adat. Berikutnya kegunaan penelitian yaitu secara umum agar dapat berguna bagi semua pihak, khususnya yang terlibat dalam penyelesaian konflik dan pelepasan tanah adat. Berikutnya agar berguna bagi penulis dalam menambah wawasan tentang kebijakan pengaturan penguasaan tanah. Berikutnya penelitian terdahulu ada 3. Berbeda dari penelitian ini yaitu mereka fokus ke tanah negara dan kawasan hutan, sedangkan saya fokus kepada tanah adat atau tanah di kawasan tanah adat yang berlokasi di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari. Karena teoretik atau dasar pikiran, pertama dalam perkara konflik hak wilayah masyarakat hukum adat Madecang dengan PT Pertamina Persero Manokwari. Persero yaitu adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan
menyebabkan konflik wilayah antara masyarakat adat Papua dengan Pertamina yang notabene adalah badan usaha milik negara dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kesimpulan yang dapat yaitu penggunaan pengaturan hak wilayah masyarakat adat di Manokwari, Papua Barat dalam tata perundang-undangan mengacu pada kerangka hukum yang lebih luas tentang hak masyarakat adat di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Garisnya dasar putusan perkara perdata menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai gelar perkara seperti tercantum dalam salinan dasar putusan pengadilan negeri Manokwari dengan nomor putusan tanggal 11 November tahun 2001 yang amarnya berbunyi sebagai berikut, menyatakan bahwa sejak tahun 1980 terduga dua menguasai tanah wilayah tanah hak wilayah almarhum Thomas Manajan dan Samuel Manajan yang terletak di Jalan Tripura Dolan Sanjeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, terdiri dari 5 bidang tanah. Kemudian dalam putusan perkara perdata menimbang bahwa berdasarkan bukti surat ketiga sampai 12 dan 13 bersesuaian dengan keterangan saksi para terduga. Berikutnya ini diagram pertama yang di atas itu dulu perkara, kemudian peradilan atau berhak turun dan ke samping problema tidak berbeda, kemudian pemberian berbeda yang pada tanah proses gugatan oleh penyidikan gubernur pertama, gubernur kedua, kemudian belum analisis putusan pengadilan dan dasar putusan pengadilan, kemudian pelaksanaan putusan pengadilan, terakhir dampak putusan pengadilan. Berikutnya setelah penulis merangkum semua kembali tentang bagaimana dulu perkara atau latar belakang terjadi konflik hak wilayah masyarakat Papua dan Manacan dengan PT Pertamina Persero di Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Dulu perkara dalam hal ini di Kelurahan Manacan di PT Pertamina Persero yaitu adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak wilayah masyarakat adat Manokwari dalam perundang-undangan di Indonesia, untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan konflik wilayah antara masyarakat adat Papua dengan Pertamina yang notabene adalah badan usaha milik negara. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang memusatkan penelitian atau kajiannya pada fenomena yang ada dengan menggunakan logika ilmiah, penelitian deskriptif, menggunakan pada penelitian ini untuk mengungkap kondisi empiris untuk mendapat informasi tersebut. Kemudian lokasi penelitian ini berlokasi di Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, yang dimana tempat posisi yang saya akan melaksanakan penelitian ini berada di daerah pesisir pantai. Operasionalisasi penelitian, penetapan informan, penentuan subjek penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan isu fenomena yang terjadi menurut Prohop. Suatu penelitian ini terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, Bupati Kabupaten Manokwari, Camat dan Lurah Bosi Kabupaten Manokwari. Berikutnya sumber data yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari
secara profesional terbuka. Serahkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang bersifat publik yang berasal dari Direktorat Jenderal Khusus Mahkamah Agung. Teknik pengumpulan data yaitu ada dua dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan teknik wawancara, dokumentasi, dan alat pencatat. Kemudian metode dokumentasi, cara mengumpul data dengan melalui benda-benda tertulis seperti buku, majalah, peraturan, gambar, notulen, rapat, serta catatan harian. Berikutnya analisis data. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang oleh beberapa ahli metodologi yang disebut sebagai semantic analysis, yang tahapannya sebagai berikut. Pertama, mengumpulkan secara cermat, kemudian reduksi dan aplikasi data, kemudian penyusunan satuan informasi terkecil, kemudian pengelompokan satuan informasi terkecil. Baik, terima kasih. Kemudian kesempatan saya, waktu saya kembalikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih untuk peneliti. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan masukan atau saran baik dari dosen atau para. Waktu yang tepat, saya persilakan bagi yang bertanya atau yang memberikan saran. Biar sebaiknya kamu duduk situ. Nggak miring. Supaya orang bisa lihat. Jadi nggak miring. Nah, itu biar moderator di situ. Oke, silakan lanjut. Baik, kepada rekan saya silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Izin, nama saya Muhammad. Di sini saya mau pertanyakan kepada saudara tentang pengumpulan data. Pengumpulan data ini saudara kira-kira berapa lama pengumpulan data? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Atau ingin memberi masukan? Baik, kita sudah jadi silakan. Saudara terkadang saya ingin bertanya tentang tadi disebutkan di metode penelitian saudara mengambil metode kualitatif deskriptif ya. Saya pengen tahu kenapa alasan saudara mengambil penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk memberikan masukan atau saran? Jika tidak ada, memberikan waktu kepada peneliti untuk menjawab pertanyaan dari para tamu. Baik, terima kasih. Menjawab pertanyaan dari teman saya yang lain, waktu berapa lama? Tentunya ya bagi Papua, kalau ikut kapal lama, kalau ikut pesawat cepat jam. Cuma kalau waktu berapa lama mungkin ya sampai mungkin saya tidak ada cukup. Nah itu baru saya, tapi semoga cepat pengumpulan saya. Kemudian pertanyaan dari teman saya kenapa saya menggunakan metode kualitatif? Pemahaman saya ini kan berdasarkan dasar putusan ini tentang hukum. Cuma
Cuma saya bawakan metode kualitatif karena saya mau menceritakan secara sosiologi dan ceritanya bagaimana dulu perkara sampai ke keputusan pengadilan. Lain mungkin kemudian kalau saya Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada kesempatan saran dari Indonesia? Silakan. baik, selamat pagi, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Gubernur dan Ibu Dr. Alia. Selamat datang. Saya belum pernah saking orangnya di saya. Mas Wiryo, itu orang yang terus Alhamdulillah ya. Ya, karena Wiryo, karena namanya Wiryo. Saya melihat ini dibuat proposal skripsi karena sudah ada jawabannya semua. Begitu kita cek ya. Kamu kan ada 4 rumusan masalah ya, dan kamu jawab di semua di kerangka teori ya jawabannya. Terus kamu mau meneliti apa? Ayo sebelum situ saya tanya dulu. Kamu kan putusan, kamu punya putusannya nggak? Punya. Punya PDF-nya? Punya. Kamu tahu nggak di putusan nomor 23 titik itu artinya perkara apa? Ini kamu mau membahas perkara apa nih? Ini Iya kok, maksudnya kalau barang itu ada beda, tun, perdata, ini kasus apa? sebenarnya kalau ini kasus ini perdata Pak. Perdata cuma di sini saya ini kan harusnya ada di sana. Cuma saya menceritakan ini karena saya terlalu kualitatif. Seluruh sana, ya. PDB ini kamu membahas perkara perdata. PDB itu sih kepanjangannya perdata. Titik G itu apa? Dia itu bukan Gugatan. Kalau K, misalnya kalau K, kasasi. Kalau B, banding. Nah itu ada tata cara penulisannya. Itu PNMNK itu apa? kemudian yang dimaukan. Ya, itu 2001 dari dulu saya keluar tahun 2021. Itu sebelum putusan ini 2021 ada putusan lain ya? Ada. Sebenarnya cuma saya tidak ambil saja. Iya, ada putusan lain ya. Ada itu di tahun 2018. 2018. Karena
perkara, bagaimana pelaksanaan putusan perkara, bagaimana dampaknya. Itu kamu kan bahas toh? Itu yang akan kamu bahas kan. Nah, kenapa di atas itu melalui penelitian ini peneliti ingin menjelaskan bagaimana mekanisme pengaturan hak wilayah manowari di dalam peraturan perundang-undangan serta implementasi kebijakan dan. Ini berbeda prosesnya dalam urusan masalah. Di lembaga yang lain, kamu beda lagi ngomongin faktor-faktor. Ya, padahal harus konsentrasi di urusan masalah. Itu ya. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ikuti pakemnya aja. Ya, ikut aja pakemnya, nggak usah dimodifikasi apapun. Karena mendapatkan misalnya perusahaan masalahnya ada tujuannya ada berapa? Tujuannya harus ada 4. Kesimpulannya ada berapa? Pembahasannya ada berapa? Pembahasannya 4. Kesimpulannya juga 4. Itu faktornya untuk saya ini. Ya, meskipun nanti di pembahasan secara garis besar ada 4, tetapi ada modifikasi atau sub-sub tertentu boleh, tapi tidak boleh keluar dari 4 itu. Ya. Nah, ini kan perumusan masalahnya ada 4 nih. Kemudian kan ada ya, coba kakak teori kamu buka. Tujuan wisata ya dalam menggunakan perkara teori 1 buku perkara. Itu kan jawab pertama, perumusan masalah pertama. Kalau lihat dari judulnya, saya nggak akan saya citasi. Kemudian yang kedua, dasar putusan perumusan masalahnya juga dibuka, mas. Perumusan masalahnya. Yang pertama kan dulu perkara tuh. Yang kedua itu dasar putusan, ya. Kemudian yang ketiga apa? Ada nggak? Pelaksanaan putusan, ya kan? Dan seterusnya. Itu kan jawaban. Rangka teori itu bukan jawaban. Ya kalau rangka teori itu isinya ya kita warga Papua, dinamika mulai Papua itu bagaimana, cara definisi dan proses apakah sama antara wilayah di Pulau Sumatera misalnya, begitu. Itu ya, makanya saya tadi ini proposal skripsi. Karena sudah dijawab, ya, itu nanti balik lagi ke itu ya, karena kamu sudah memindahkan semua putusannya di proposal, ya, ketika sudah memindahkan kamu menulis apa? Itu, ya, kita dulu di halaman ke-4, kasihan impian. Hasil kajian itu pertama ini gak ada sumbernya, itu sumbernya ini nggak ada satupun referensi yang tulis dengan benar. Mas Firdaus punya rekod kan? Ini sudah terinstall aplikasi Mendeley
janji 4 tahun yang lalu saya ngajar bahasa menulis. Makanya siapapun yang ketemu saya nggak akan dapat WA kalau nggak menggunakan boleh. Meskipun bagus, karena saya sudah ingatkan, saya akan tagih ketika penulisan skripsi. Ya. Penyelesaian sengketa, misalnya pertama, penyelesaian sengketa antara masyarakat etnis sama warga itu harus berbeda. Misalnya segini, siapa penulisnya? Yang peneliti pertama. Iya, siapa penulisnya? Oke, penulis kedua siapa penulisnya? Penulis ketiga juga siapa penulisnya? Tidak ada. Saya tidak masukkan di sini. Iya, kamu harus menulis. Ya, bagi tanya terus. Ya. Jadi misalnya kita balik lagi ke video pustaka ya. Ini kalau dengan proposal kan ngomongin prosedur atau kalau ngomongin substansi. Ya. Bagaimana kamu mengapalkan itu kemudian. Ya. Ini video pustaka juga harus diperbaiki. Mereka kalau kata-kata itu banyak, kayak saya pikir ada ratusan lah yang menulis kata-kata itu. Kamu bisa jadi referensi. Misalnya begini, ya, karena wilayah itu kalau syarat misalnya syarat mau didaftarkan itu apa? Harus ada salah satunya untuk tanah wilayah. Pertama harus ada senada. Kalau pasangan itu jadi kalau di Papua jadi kepala daerah. Ada uang rekomendasi uang dari Ada. berapa? Itu tergantung luasan tanahnya. Misalnya ketua adat mau menyerahkan ke sukunya, ya ke anggotanya masyarakat adat. Itu kan mekanismenya kalau pasal 3 kan. Itu anggota suku bayarnya berapa? Oh itu kalau itu bisa bervariasi Pak. Itu bisa ada yang bisa sampai Seharga dana harga tanah kalau kita beli seharga itu kira-kira tidak juga lebih rendah. itu kalau macam contohnya macam Pertamina ini kan dia keluasan dengan, tapi kalau apa namanya membuat perkara pasti bunyinya itu bisa sampai 5 miliar. Bunyi beda-beda. Beda-beda. Itu bisa mendapat nomor 23
Bila mereka meninggal, betul mereka lari. Ya, terduganya Terguganya ini ada berapa? ada 8. Cuma yang 8 itu yang pertama tuh Pertamina yang pusat, terus yang punya PT ini yang tinggal di keluar, yang ketiga gubernur, Oke. BPN masuk ya? bukan masuk, Sebagian. bukan juga juga, Sebagian. bukan juga Terbuka atau terduga? terduga. Apa bedanya terduga dengan terduga? Kalau terduga itu, karena dia apa namanya membuat sertifikat dari ADB. Kalau terduga mereka yang menggunakan tembakannya. Nah, kamu saya lagi ya, pada beda terduga dengan terduga dalam perkara di peradilan, ya. Kemudian ada isi putusan. Isi putusan kamu kopi paste kan, ini kalau saya variasi dari bahan. Itu ya, menjadi pustaka itu seolah-olah itu adalah jawaban dari urusan masalahmu. Ya, karena itu sama, ya. Duduk perkara, pelaksanaan putusan, akibatnya, dampaknya. Jadi apa yang kamu sumber tidak pustaka itu teks dan bukunya itu harus ada ya, harus ada. Jangan ini di antara di teks dengan daftar pustaka tidak sinkron. Ini kan di kata berpikir kamu. Itu bukan pertama atau putusan nomor berapa? Artinya kamu gugatan pertama dan gugatan kedua yang perlu kamu bahas. Padahal kamu membahas cuma perkara nomor 23 saja. Iya kan? Putusan pertama itu Ya, artinya ketika kamu sambungkan di kerangka pemikiran, itu yang akan kamu bahas buat pertama dan buat keduanya. Dan kamu mau membahas perkara nomor 23 itu apa? Iya. Terakhir, metodologi penelitian. Ya, metodenya belum benar, belum tepat metodenya. Jadi sudah pasti metodenya adalah metode penelitian hukum mestinya. Ya, metode penelitian hukum kan putusan juga sih. Kalau di metode penelitian hukum itu enggak ada, saya belum menemukannya. Yang menurut saya itu menggunakan istilah kualitatif dan kuantitatif. Metode hukum itu itu perkembangannya saya tidak tahu, tapi setidaknya ada 3. Yang pertama penelitian hukum normatif, yang kedua penelitian hukum empiris, dan yang ketiga pergabungan di antara keduanya. Normatif empiris. Ketika normatif empiris harus ditegaskan mana yang kamu lebih dominan di mana, di normatifnya kan atau di empirisnya. Itu metode penelitian hukum.
satu ya, pendekatan kasusnya asal ya putusan itu kasus. Yang kedua, pendekatan peraturan perundang-undangan. Ya, kamu analisis peraturan wilayah di Papua tentang khusus dan macam-macam. Sekaligus dengan putusan yang disimpulkan dengan putusannya. Kemudian pendekatannya sejarah, bisa pendekatannya sosial Indonesia, bisa. Kamu ada coba kamu cek jurnal Komisi Yudisial, nama jurnalnya Jurnal Yudisial. Kamu cek, ya, Jurnal Yudisial itu khusus membahas putusan-putusan pengadilan. Bagaimana cara menganalisisnya, terus semua. Ya, kamu cek jurnal. Jadi metodenya adalah metode hukum karena putusannya. Saya belum menemukan studi kasusnya putusan lalu menggunakan kualitatif atau kuantitatif. Jadi ketika misalnya kalau mengganti metode hukum juga harus yang sudah pakemnya itu ada jaga berbeda dengan metode yang lain. Bisa memudahkan bahan hukum gitu. Ya. Kamu memang mau ke bulan ini ke Papua, ke ini ke lokasi ini? Emang mau pulang? Enggak ada? Berangkat? Kamu memilikinya di sini atau mau ke lapangan? Paling di lapangan. Lapangan? Mau lapangan? Saya paling ke masyarakat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kalau di sini bantuannya itu untuk warga. Sedangkan di metodenya tidak ada rencana wawancara untuk warga. Jadi masih belum jelas ya, ini pelaksanaan film-film nanti akan seperti apa. Ini nanti perlu diperjelas lagi. Sebenarnya karena ini studi putusan, memang berkata Pak Dian tadi ya Pak, kalau dia studi hukum mungkin tidak perlu ke sana ya Pak, tidak perlu berangkat ya. Tapi kita lihat lagi nanti ininya apakah memang perlu berangkat ke sana atau ini juga definisi operasionalnya ada ya, definisi operasional. Jadi nanti dibuat dia jelas istilah-istilah yang digunakan itu. Nah, termasuk ini kan dulu perkara dasar putusan perdata dan dapat terjadinya konflik. Nah, ini dari sudut pandang mana itu harus ditegaskan. Nah, apakah mau berfokus ke sudut pandang warga yang menggugat, ini bukan warganya ya? Ya, apakah dari sudut pandang warga yang menggugat itu mau dijadikan fokus tertentu, mungkin diperlukan wawancara kalau warga sana. Tapi kalau hanya studi putusannya saja, berarti itu studi putusannya saja ya. Nanti perlu lebih diperjelas lagi, jadi nanti definisi operasionalnya, kemudian batasan-batasan untuk penggunaan istilahnya itu lebih jelas. Tapi mungkin sedikit saja dari saya. Moderator atau Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Dian Aris, Ibu Nur Alia, kemudian Mas Wiryo. Saya lebih sedang manggil Mas Wiryo karena kesannya Wiryo Nugroho gitu kan, keren ya. Mudah-mudahan begitu. Nah, kemudian moderator dari sahabat-sahabat mahasiswa. Saya ingin mulai komentar saya dari kritik mahasiswa. Jadi kan kalau selevel itu enak ya, berarti cara berpikirnya sama. Pertama ketika mahasiswa bertanya, berapa lama ambil data? Ketika Mas Wiryo bercerita, saya lihat ada kesan keraguan. Sehingga kemudian yang disampaikan adalah cara berjalan ke sana. Padahal yang ditanya oleh mahasiswa adalah berapa lama mengambil data. Nah, ketika berapa lama mengambil data, kalau pengalaman saya dengan metode kualitatif, sebetulnya seminggu cukup. Kalau Anda perhatikan buku-buku saya itu, buku saya 300 halaman itu tuh dengan data seminggu. Nah, kalau Anda nanti kan dikasih waktu oleh Pak Ketua sebulan. Nah, kalau sebulan berarti kan Anda tinggal hitung. Mungkin seminggu, 2 minggu untuk perjalanan, yang 2 minggu buat di lapangan. Berarti kualitasnya pasti lebih hebat dari kualitas buku saya, kan? 2 kali lebih hebat, karena buku saya kan cuma seminggu. Jadi kritik saya adalah Mas Wiryo harus ahli betul memperkirakan berapa lama mewawancarai orang. Karena kan sebetulnya latar belakang penelitian Anda itu kan Anda tidak puas dengan keputusan hukumnya. Ketika Anda bicara dengan saya kan Anda tidak puas dengan putusan hukumnya, sehingga Anda tidak ingin menggunakan metode penelitian hukum dan kemudian Anda masuk ke metode kualitatif. Nah, itu nanti relevan dengan pertanyaan mahasiswa kedua, mengapa menggunakan metode penelitian kualitatif? Tadi Anda juga nggak jelas, nggak clear kan menjelaskan, sehingga kemudian ketika Pak Dian Aris diberi kesempatan bicara, maka kemudian kalau gitu pakai metode penelitian hukum saja. Padahal kan sejak awal Anda ingin berbeda dengan itu. Karena kalau bicara tentang metode penelitian hukum, hampir semua fenomena seperti ini didekati dengan fenomena hukum. Padahal Anda ingin mendekatnya dengan fenomena kualitatif.
yaitu fenomena kritis. Anda kan ingin mengkritisi banyak hal, dari mulai putusan hukumnya, teknik pengambilan datanya. Ketika Anda bicara tentang duduk perkara misalnya, duduk perkara itu kan bicara latar belakang, yang kemudian masuk ke dalam bagian putusan, melatar belakangi putusan. Tetapi kan kemudian yang Anda ingin kritisi adalah, apakah ketika latar belakang itu diambil, sungguh-sungguh mencerminkan kondisi sebenarnya. Itu yang ingin dikritisi, sehingga kemudian Anda diskusi dengan saya, Anda bilang, Pak, saya ingin bikin penelitian yang mengkritisi kondisi hukum di sana. Ini duduk perkaranya, Pak, ini dasar putusannya, ini bunyi putusannya. Nah, itu harusnya tadi Anda jelaskan ketika mahasiswa kedua bertanya. Anda jelaskan semangat namanya mahasiswa kan, mahasiswa itu cirinya apa? Energik, kritis, berani menghadapi tantangan, itu kan ciri mahasiswa. Kalau kami dosen-dosen senior kan tinggal menyemangati saja gitu ya. Jadi Anda harus tunjukkan bahwa Anda ingin mengkritisi kondisi hukum dan kondisi sosial di sana, dan oleh sebab itu Anda memilih metode penelitian kualitatif. Pertanyaannya, apakah metode kualitatif bisa? Jawabannya bisa kan gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh. Misalnya begini, ketika Anda nulis rumusan masalah bagaimana gitu ya, itu kan kemudian ketika Anda bicara tentang bagaimana duduk perkara, Anda tidak hanya bicara tentang duduk perkaranya saja, karena kalau ingin bicara tentang duduk perkaranya saja, itu apa duduk perkara? Bukan bagaimana duduk perkara. Kalau Anda bertanya bagaimana duduk perkara, berarti Anda harus bicara duduk perkara itu sebagai sebuah data, diperoleh dari mana, bagaimana cara memperolehnya, bagaimana cara dia digunakan, dan bagaimana orang lain merespon data itu. Jadi tidak sekedar duduk perkaranya. Oleh sebab itu nanti Anda di kerangka teoretik itu kan hanya bicara substansi hukumnya. Tapi bagaimana mengkritisinya itu nanti di pembahasan. Itu sebabnya maka kemudian Anda harus berani menjelaskan itu. Jangan takut dengan kami bertiga. Anda tunjukkan semangat kritik Anda itu. Bahwa Anda ingin mengkritisi situasi hukum yang ada di sana, peraturan ketentuan yang sudah diberlakukan, dan kemudian bagaimana itu dalam perspektif Anda sebagai orang Papua, sebagai sahabat kawan-kawan di sana begitu. Itu yang harus dibangun. Jangan gentar dengan wajah kami kan, kalau muka serem itu biasa, takdir Tuhan ya. Tapi kemudian semangat itu, kritik gitu ya. Nah, semangat itu yang harus Anda munculkan sehingga kemudian nanti orang tidak ragu ketika Anda menggunakan metode kualitatif. Karena ciri metode kualitatif adalah berpihak. Kalau Anda tidak berpihak, Anda gunakan metode yang lain. Tapi kalau Anda ingin berpihak, gunakan metode kualitatif. Nah, ketika Anda berpihak, apa dasarnya? Dasarnya kuesioner. Anda ngomong dengan banyak orang, tangkap isi hati mereka, sampaikan itu dalam skripsi Anda. Nah, itu semua yang kemudian memberi hak pada Anda untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Tanpa itu Anda nggak berhak. Tanpa itu Anda harus larut sebagaimana orang lain menggunakan metode penelitian hukum. Jadi nasihat saya adalah tetap berpikir kritis, jangan gentar menghadapi apapun, hadapi semua tantangan, dan itu ciri mahasiswa. Ya, saya pikir demikian, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Dasar putusan perkara, ngomongin perkara nih, perkara itu kan begitu itu, putusan perkara, sebab putusan perkara itu nomor 23 itu, kalau kamu bisa membatasi diri di pasca putusan, nah, mungkin bisa, atau kamu di bagian
atasnya rumusan masalah. Itu di atasnya rumusan masalah itu Saya nggak dapat linknya. Oh, nggak dapat linknya. Oke. di atasnya rumusan masalah ya. Kalau di atasnya bagaimana mekanisme pengaruh hak wilayah, nah itu boleh, nggak apa-apa. Kalau di atasnya, kalau kamu mau saya tetap ini, misalnya KPK kuantitatif, tetap saja, meskipun dari umum kuat, jadi kerepotan, harus karena persoalan si ya. Kamu bisa membatasi diri pasca putusan atau di sini juga dengan yang di atas ya, urusan masalahnya banyak. Baik, terima kasih untuk pertanyaan juga saran masukannya. Sesi selanjutnya adalah pembacaan berita acara. Aku hitung dulu ya. Ininya hai. Dua semua. Oke, saya bacakan ya. Jadi, ya, pada hari ini Selasa tanggal 19 Maret 2024 bertempat di ruang rapat Prodi, ruang laboratorium ya. Kemudian telah melaksanakan seminar proposal penelitian atas nama Wiryo Auparai, KIT sekian, judulnya demikian. Kemudian kalau lihat dari angkanya, maka kemudian saya pikir hasil seminar proposal penelitian tarunan tersebut diterima dengan perbaikan. Tentu tadi seperti disampaikan Pak Dian Aris, Anda harus memilih antara metode penelitian kualitatif atau metode penelitian hukum ya, itu Anda yang silakan memilih. Kemudian itu diterima dengan perbaikan. Kemudian kalau nilainya 80,60, kemudian Anda diberi waktu perbaikan selama 1 minggu, tanggal 19 bulan Maret sampai tanggal 26 bulan Maret 2024. Apabila tanggalnya lewat Anda belum perbaiki, berarti kita ulang sebenarnya proposalnya. Kemudian nanti Anda diberi waktu penelitian 1 bulan, sehingga kemudian tadi saya bilang Anda harus atur mungkin 2 minggu untuk perjalanan dan 2 minggu untuk di lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya gitu ya. Saya pikir demikian dan saya pikir kita layak aplaus buat Wiryo. Terima kasih, saya kembalikan kepada Anda. Baik, demikian acara kita untuk menutup